Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Ada beberapa faktor yang membuat pengendara motor nekat masuk jalur tol. Di antaranya pengemudi motor yang kurang fokus dan kurangnya rambu penunjuk jalan tol. Reporter Ardi Lasa akan mengajak kita untuk menilik salah satu pintu jalan tol dalam liputan berikut ini. Maraknya masyarakat yang mengendarai kendaraan dua yang menerobos jalan tol ataupun jalan bebas hambatan semakin banyak akhir-akhir ini. Jika kami melihat terakhir memang tempat saya berdiri saat ini yaitu di ruas tol BSD Jakarta, memang tanggal 15 Desember 2021 terdapat seorang masyarakat yang memang menerobos ruas jalan tol ini. Dan memang ketika kami mendapatkan informasi dikatakan bahwa beberapa alasan masyarakat menerobos ruas jalan tol ini. Yang pertama karena memang untuk menghemat waktu dan juga karena dekat. Lalu alasan lainnya yaitu karena memang kurang memperhatikan ataupun tidak mengetahui pelang ataupun himbauan yang terdapat di beberapa pintu tol yang memang sudah ditetapkan. Namun jika kami melihat memang seperti kita lihat di belakang saya saat ini, salah satu pintu tol yaitu BSD menuju ke Jakarta. Kalau kami melihat di sini memang sudah disediakan pelang-pelang yang memang menandakan bahwa ruas jalan ini merupakan pintu masuk menuju ke jalan tol. Dan kalau kita melihat ada berbagai macam pelang yang memang sudah disediakan dengan berbagai tulisan, di mana terdapat pelang yang besar di mana dikatakan bahwa ruas jalan ini hanya untuk kendaraan beroda 4 maupun lebih. Dan juga kami melihat pelang kecil bulat di sana, di mana dikatakan bahwa kendaraan beroda 2 maupun pejalan kaki maupun gerobak tidak diizinkan masuk. Namun kalau kami melihat memang pelang kecil ini cukup kecil dan juga ketika malam hari akan susah untuk dilihat. Dan tentunya kalau kita melihat adanya rentetan pohon-pohon juga di sini yang tentunya ini menutupi pelang-pelang ini sehingga banyak masyarakat yang terkecoh. Selain itu terkait dengan pengamanan yang ada di tol di tempat kami berdiri saat ini yaitu di sepanjang ruas tol BSD Jakarta, kami melihat tadi memang penjagaan bersifat situasional di mana tempat pembayaran tiket tol tadi memang ada beberapa yang memang dijaga dan ada juga yang tidak dijaga. Tentunya penjagaan ini penting karena memang ketika ada masyarakat yang memang terkecoh tidak mengetahui apakah itu ruas jalan tol atau bukan, maka penjaga bisa mengimbau masyarakat untuk langsung berputar balik. Dari BSD Tangerang Selatan, Ardi Lasa M. Zukal, Metro TV. Benarkah minimnya marka dan rambu menjadi salah satu pemicu masih adanya pengendara motor yang menerobos hingga masuk jalan tol? Bagaimana agar hal tersebut tidak kembali terjadi karena bisa berakibat fatal? Kita akan tanyakan langsung kepada Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Argo Wiono. Selamat sore Pak Argo. Selamat sore. Iya, Pak Argo, dari data pihak kepolisian sebetulnya apa sih faktor pemicu masih saja ada pengendara sepeda motor yang terobos jalur tol? Ya, tentunya hal yang paling mendasar adalah mereka tidak tahu ya kalau memang itu adalah jalur yang tidak boleh dilintasi. Jadi memang penanda atau rambu ini adalah hal yang utama. Dan karena ketidaktahuan ini tadi, sehingga akhirnya mereka memasuki jalan tersebut. Kemudian yang kedua juga ada beberapa kasuistis karena melihat aplikasi, melihat maps, yang seharusnya di situ ada beberapa penanda, misalnya untuk kendaraan, mobil, kemudian untuk berjalan atau berjalan kaki. Nah, di situ dia tidak melihat bahwa itu adalah hal yang berbeda. Ya, dia hanya melihat adalah maps untuk kendaraan, padahal di situ adalah untuk mobil. Sedangkan untuk ikon motor ada di sebelah kanan, mungkin kalau misalnya kita lihat di Google Maps itu hal yang berbeda. Nah, ini tentunya juga menjadi kendala sehingga tidak menutup kemungkinan itu juga menjadi hal yang menyebabkan seseorang memasuki jalan tol tersebut. Sejauh ini efektivitas dari marka dan juga rambu-rambu lalu lintas yang disediakan, apakah sudah cukup efektif? Bagaimana Anda melihatnya? Ya, tentunya ada beberapa yang memang kita lihat tertutup seperti pepohonan atau mungkin kurang besar begitu ya. Itu tentunya juga menjadi masalah. Kemudian juga ada beberapa pintu-pintu gerbang yang memang di pintu masuk tersebut itu tidak ditempatkan pintu gerbang. Artinya
gate pembayaran itu berada di pintu setelah keluar. Ada beberapa lokasi yang seperti itu. Jadi tentunya itu juga harus menjadi evaluasi karena pada saat motor itu masuk, tentunya hal yang menjadi faktor penyebabnya adalah kemudahan pada saat dia mengakses jalan-jalan tersebut. Jadi tentunya itu juga menjadi evaluasi, mungkin baik pintu masuk atau pintu keluar, terutama pintu masuk juga semuanya juga harus dipasang gerbang atau gate-nya. Demikian. Baik, itu yang menjadi evaluasi. Namun solusinya apakah akan dicari segera dalam waktu dekat ini, Pak Argo? Iya, tentunya itu kita juga akan evaluasi. Kita berikan masukan kepada pihak Jasa Marga sehingga hal-hal seperti itu menjadi potensi-potensi terjadinya kecelakaan juga ya. Karena pada saat motor tersebut masuk jalan tol, petugas juga tidak bisa serta-merta menghentikan. Yang pertama juga sisi keamanan. Pada saat seorang melaju, itu kita juga harus betul-betul memperhatikan safety, tidak bisa langsung memberhentikan begitu mendadak, karena nanti rawan terjadinya laka ya, kecepatan, kemudian hembusan angin pada saat berada di jalan ini juga menjadi faktor-faktor yang betul-betul diperhatikan petugas pada saat akan memberhentikan seorang pengendara yang masuk di jalan tol. Demikian. Baik, Pak Argo mengingat di bulan Desember ini saja sudah ada 4 kasus ya di sekitar wilayah jalan tol Jakarta Tangerang, kemudian di sekitar Jabodetabek sampai Jakarta Cikampek begitu. Nah, terkait dengan hal ini apakah sudah ada koordinasi lebih lanjut kepada pihak Jasa Marga ataupun pihak BPJT, Pak Argo? Iya, kita sudah memberikan masukan bahwa untuk peningkatan penjagaan di pintu-pintu gerbang ini perlu dilakukan. Kemudian juga petugas-petugas khususnya dari jajaran kepolisian, dari jajaran PJR juga sudah kita berikan evaluasi juga untuk meningkatkan penjagaan di mulut atau pintu masuk sehingga pada saat ada tanda-tanda pemotor yang akan masuk itu sudah bisa kita halau. Demikian. Baik, AKBP Argo Wiono, terima kasih Pak Argo sudah memberikan keterangan dan bergabung bersama kami di kesempatan Sisi Metropolitan kali ini.